Narkoba Polres Boyolali mengamankan pelaku pengedar narkoba berikut 4,7 gram sabu yang akan diedarkan di wilayah Kabupaten Boyolali. Petugas imigrasi Kabupaten Pemalang mengamankan warga negara asing asal Yaman tanpa dokumen atau undocumented person. Kasatpol PP Pati harapkan ada penambahan armada pemadam kebakaran maupun posko di eks Kawadanan Tayu, Kabupaten Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang kurir narkoba ditangkap saat narkoba Polres Boyolali saat akan mengantar narkoba di wilayah Kabupaten Boyolali. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 4,7 gram dari tangan pelaku. Anggota Sat Narkoba Polres Boyolali menangkap seorang pengedar narkoba saat akan mengantarkan narkoba di wilayah Kabupaten Boyolali. Pelaku disergap polisi setelah turun dari mobil di depan minimarket di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Dari penggeledahan di lokasi, polisi menemukan beberapa paket sabu yang disimpan oleh pelaku dalam sebuah tas kecil yang diletakkan pelaku di pintu mobil. Dalam penggeledahan ini, polisi juga menemukan 1 tablet obat keras golongan G di dalam mobil pelaku. Pelaku mengaku paket narkoba itu dibawanya dari wilayah Magelang untuk diantarkan kepada seseorang di wilayah Kabupaten Boyolali. Paket sabu yang ditemukan polisi sebanyak 4,78 gram yang dikemas dalam 6 paket kecil plastik klip. Pelaku pengedar narkoba kemudian dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Boyolali bersama barang bukti yang ditemukan untuk proses penyelidikan dan pengembangan kasus peredaran narkoba golongan 1 ini. Dari hasil lidik, peran tersangka adalah pengedar, karena dari hasil tes urin itu negatif, sehingga kita kenakan pasal untuk pengedar. Kemudian pada saat berada di depan Indomaret, anggota kami berhasil mengamankan tersangka PS beserta dengan barang bukti yang sudah diamankan, yaitu sabu seberat 4,78 gram. Kemudian setelah kita lakukan pengembangan, yaitu kita menuju ke arah Magelang, ternyata yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan rumah atau tempat tinggal dari saudara PWK yang menurut keterangan tersangka adalah dia yang menyuruh BS ini untuk mengambil barang dan mengantar ke arah Boyolali. Pelaku pengedar narkoba ini akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 tentang narkotika. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Petugas kantor imigrasi kelas 1 Pemalang, Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 warga negara asing yang diduga berkewarganegaraan Yaman. Saat ini tengah melakukan pendetensian dengan status tidak memiliki dokumen resmi atau undocumented person. WNA tersebut masuk ke wilayah Indonesia dilaporkan sejak 2017 dengan modus menghilangkan dokumen keimigrasian secara sengaja. Paspornya hilang. Harusnya kamu punya salinannya kan? Seperti inilah rekaman hasil dokumentasi petugas dari imigrasi Kabupaten Pemalang saat tengah menginterogasi WNA tersebut. 1 warga asing asal Yaman bernama Muhammad Harun Ahmed Basalama berusia 32 tahun diamankan di kantor imigrasi Pemalang, Jawa Tengah. Warga asing yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun terakhir tersebut diketahui dengan sengaja menghilangkan paspor miliknya, sehingga saat diamankan status yang bersangkutan undocumented person atau WNA yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan. Usai menerima tamu kehormatan anggota DPR RI Arsul Sani, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Pemalang Arvin Gumilang pada Senin 14 Maret 2022 mengungkapkan Muhammad Harun Ahmed Basalama diamankan saat melakukan pengajuan paspor di Kantor Unit Kerja Keimigrasian atau UKK Kota Pekalongan sebulan sebelumnya. Selain sudah memiliki KTP dan KK, yang bersangkutan berusaha untuk mendapatkan paspor baru dengan mengelabui petugas. Jadi masih kami lakukan pendalaman, mudah-mudahan kalau memang sudah memasuki unsur pasalnya, kita bisa melakukan proses pro justisia. Namun kalau misalnya tidak terpenuhi unsur pasal dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan paspor dan dari kedutaan Yaman yang juga tidak bisa memberikan paspor, maka yang bersangkutan akan kita kirimkan ke rumah detensi imigrasi nanti di Semarang.
Saat ini pihak imigrasi sedang melakukan pendetensian kepada WNA Muhammad Harun Ahmad Basalama selama 30 hari untuk proses deportasi. Dari data jumlah WNA yang tercatat di kantor imigrasi kelas 1 Pemalang per Maret 2022 sebanyak 672 orang yang tersebar wilayah kerja XK Residenan Pekalongan. Dari Pemalang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus telah menyiapkan anggaran untuk perawatan rutin dan penanganan tanggul jebol. Dana yang disiapkan tersebut mencapai 20 miliar. Dana tersebut disiapkan untuk melakukan perawatan jalan, jembatan, dan juga drainase. Sejumlah tanggul di Kabupaten Kudus jebol karena tak mampu menahan debit air selama musim hujan tahun ini. Adapun anggaran disiapkan untuk penanganan, salah satunya digunakan untuk menangani kondisi tanggul jebol. Meski demikian, penanganan tanggul jebol hanya untuk penambalan sementara. Arief Budi Siswanto, Kepala Dinas PUPR Kudus mengatakan, dari PUPR sendiri memang belum bisa berbuat lebih soal perbaikan tanggul secara permanen, baik sebelum maupun setelah jebol. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan ranah dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Kita dalam hal ini kita menganggarkan di tanah padat sama karung, penggunaan karung tas untuk itu. Sedangkan untuk penanganan tanggul itu sendiri kewenangan ada di Balai Besar di BBWS. Jadi memang dinas itu baru penanganinya cuma pas kejadian bisa menanggulangi. Ya. Berdasar pemetaan, ada beberapa titik yang saat ini butuh dilakukan penanganan perbaikan tanggul segera, yakni di daerah aliran Sungai Piji dan Sungai Dawe. Sementara dinas terkait akan terus berkoordinasi dengan BBWS selaku pengelola sungai dan jembatan untuk melakukan normalisasi. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok.
Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam melaporkan SPT tahunan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang dan Bupati Kendal melakukan aksi panutan pajak. Diharapkan dengan aksi panutan pajak, khususnya para ASN bisa meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Aksi panutan pajak dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Batang, Artik Purnawestri bersama Bupati Kendal Diko M. Ganinduto di Pendopo Tumenggung Baurekso Kendal yang dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah dan kepala desa yang patuh melakukan pembayaran pajak. Batas waktu penyampaian pelaporan pajak tahun 2021 akan berakhir tanggal 31 Maret 2022. Saat ini untuk pelaporan pajak sudah ada kemudahan, tidak perlu datang ke kantor pajak, namun cukup melalui program di Ponlin sehingga bisa dilakukan di mana saja dengan jaringan internet. Bupati Kendal bersama Kepala KPP Pratama Batang juga menyerahkan piagam penghargaan pada 3 organisasi perangkat daerah dan 3 desa yang dinilai paling patuh dalam pelaporan maupun pemotongan pajak. Kita terus-menerus melakukan sosialisasi dan juga mendekatkan ke masyarakat dengan cara membuat layanan di luar kantor. Karena mungkin karena wilayah Kabupaten Kendal ini kan cukup luas ya. Mungkin teman-teman wajib pajak di daerah, misalkan kayak Boja, Cekal itu kan sangat jauh untuk melakukan pelaporan misalkan. Nah itu kita membuka semacam layanan di luar kantor yang kita lakukan di kecamatan. Ada beberapa di sini, ada di di kecamatan Boja, kemudian ada di Sukorejo, ada juga di Weleri. Jadi kecamatan-kecamatan yang kita melihat potensinya cukup besar, kita melakukan pelayanan. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto dalam pidatonya mengatakan, dari jajaran OPD sudah memberikan contoh atau panutan untuk taat pajak. Maka ketika ada ASN yang ingin menghadap, hal pertama kali yang akan ditanyakan adalah apakah sudah membayar pajak. Diko mengapresiasi sosialisasi terkait kepatuhan pajak. Harapannya dengan sosialisasi pajak bisa memberikan kepatuhan baik ASN maupun masyarakat untuk membayar pajak karena pajak sangat penting terkait dengan perkembangan pembangunan khususnya di Kabupaten Kendal. Terkait kita juga sudah koordinasi, ini masih ada batasan. Harapannya dengan adanya sosialisasi hari ini bisa memberikan kepatuhan terhadap wajib pajak juga bisa bayar pajak karena ini sangat penting sekali kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kendal. Jadi kita mendukung sosialisasi ini agar bisa berjalan dengan maksimal. Diko menambahkan di Kabupaten Kendal ada sekitar 40.000 wajib pajak, apalagi di Kendal juga ada kawasan industri Kendal yang otomatis akan menambah jumlah wajib pajak di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jumlah armada pemadam kebakaran Kabupaten Pati diharapkan dapat tambah setidaknya pada tahun 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Satpol PP Pati, mengingat keberadaan sejumlah armada di Pati mulai mengalami kerusakan, serta jumlahnya dinilai masih sedikit untuk wilayah yang luas seperti Kabupaten Pati. Ditemui
ditemui usai acara penyerahan Piala Pesta Siaga di Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa pagi, Kepala Satpol PP Pati Sugiono berharap Damkar Kabupaten Pati mendapat armada baru setidaknya pada tahun 2023 mendatang. Sugiono menambahkan bahwa luasnya geografis Kabupaten Pati menjadi kendala tersendiri bagi Damkar. Pasalnya jumlah mobil Damkar di Kabupaten Pati tidak sebanding dengan luasan daerah Pati. Belum lagi terdapat sejumlah armada di Kabupaten Pati mulai mengalami kerusakan karena digerus usia. Sugiono sendiri berencana akan melakukan pengajuan armada ke Kementerian Dalam Negeri. Ia berharap nantinya pihaknya bisa mendapatkan hibah dari Kemendagri untuk penambahan armada pemadam kebakaran di Kabupaten Pati. Memang kami cukup tantangan kami cukup berat karena itu adalah wilayah Kabupaten Pati ya. Kita ada 9, namun ada beberapa yang rusak, ada yang baik. Nanti kita akan tetap berupaya untuk penambahan itu. Utamanya adalah kita minta ke Kemendagri lah, kita usul lah, mudah-mudahan dapat tiba dari pusat agar ada damkar lah di Pati tambahan. Untuk yang rusak berapa Pak jumlahnya? Kita 1 atau 2 gimana? Tapi untuk saat ini memungkinkan Pak ya, masih cukup Pak ya? Oh masih, jadi kita ada 10 kalau salah, 9 yang bisa operasional, 1 yang masih untuk cadangan, yang masih belum bisa operasional. Disinggung perihal pemerataan, Kepala Satpol PP Pati Sugiono menjelaskan bahwa idealnya di Kawedanan Tayu harus terdapat posko pemadam kebakaran agar jika terjadi kebakaran pihaknya bisa cepat menangani kebakaran tersebut. Maka dari itu pihaknya berharap setidaknya pada tahun 2023 sudah ada penambahan armada maupun posko di Kawedanan Tayu untuk dapat cepat menjangkau kasus kebakaran di daerah tersebut. Ininya kami ada tambah lagi di daerah Pati Utara, sehingga kotanya tidak jauh. Misalnya di Kawedanan Tayu itu ada. Jadi idealnya itu Kawedanan ada, Kawedanan, Jakenan, Kayen, Juwana, Tayu, Pati ini mesti ada. Seperti diketahui saat ini Kabupaten Pati memiliki 4 posko mulai di Kecamatan Pati, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambak Romo, dan di Kecamatan Juwana sekaligus untuk pemadaman kebakaran di wilayah laut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya.
Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV. Ah, iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Bupati Pati menyerahkan piala dan penghargaan kepada anak-anak pemenang kejuaraan Barung Tergiat Pesta Siaga 2022. Didampingi Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Pati Sugiono, Bupati menyerahkan kepada 6 anak pemenang Barung Tergiat Pesta Siaga di Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa pagi. Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa pagi, Bupati Pati Haryanto didampingi Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Pati menyerahkan piala kepada 6 anak pada kejuaraan Barung Tergiat Pesta Siaga tahun 2022. Seperti diketahui, Pesta Siaga dilaksanakan oleh Kuarca Pramuka Kabupaten Pati pada Sabtu 12 Maret lalu dan bertempat di SDN Pati Kidul 1. Pada acara tersebut diikuti oleh perwakilan setiap kuati ranting atau kuaran yang terbagi menjadi perwakilan per kecamatan se-Kabupaten Pati. Dalam kesempatannya, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan bahwa Pesta Siaga menjadi upaya pembentukan karakter budi pekerti yang baik bagi anak-anak. Pihaknya berharap dengan kegiatan positif di pramuka ini dapat membentuk generasi penerus menjadi pribadi yang lebih tangguh dan memiliki jiwa tolong-menolong ke depannya. Sekalipun terhalang dengan pandemi COVID, ini memang harus diupayakan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menggiatkan kepramukaan. Karena kepramukaan dari dulu sampai dengan sekarang, dulu namanya pandu ya, dengan sekarang dari pramuka itu sudah melalui kajian yang cukup panjang dan sangat berarti. Karena jiwa-jiwa pramuka yang memang senang membantu sesama, senang bergotong royong, senang satu dengan yang lain. Yang ada susah kita bantu, kalau ada bencana kita membantu, ada apa kita membantu, itu adalah memang didikan dari awal. Sementara itu, Ketua Gerakan Pramuka Kuarca Pati Sugiono mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pesta Siaga beberapa hari yang lalu berjalan dengan baik. Ia mengaku Pesta Siaga menjadi forum berkumpul, bertemu, berkompetisi, dan bergembira bersama untuk mempersiapkan generasi penerus Gerakan Pramuka yang berkarakter baik. Bahwa ini adalah terkait dengan Pesta Siaga. Pesta Siaga itu adalah forum anak-anak dari anak-anak siaga untuk bertemu, berkumpul, berkompetisi, bergembira, sana lah. Mulai dari pembinaan kelompok, kemudian keterampilan kepramukaan, semapur, puisi, dan Indonesia, ilmu kemanusiaan, kebersihan lingkungan, itu semua dilombakan. Jadi inilah setiap tahun kita laksanakan. Dan alhamdulillah kita laksanakan dengan baik. Kita dengan luring, dan hari ini adalah kita penyerahan hadiahnya.
Pada pesta siaga kategori putra, Kuaran Bocawangi berhasil menjadi juara 1, disusul Kuaran Werdari Jaksa dan Juwana yang menjadi juara 2 dan juara 3. Sedangkan untuk kategori putri, Kuaran Gabus tampil menjadi pemenang 1 dan disusul Kuaran Pati serta Bocawangi menjadi juara 2 dan 3. Dengan hasil itu, Kuaran Bocawangi berhasil menjadi juara umum dalam kejuaraan Barung Terkiat Pesta Siaga tahun 2022. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Jepara Dian Kristiandi bersama Balai Tanam Nasional Karimun Jawa menanam terumbu karang dan juga mangrove. Penanaman tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan biota laut. Penanaman dilakukan di Pantai Cemara, Pulau Kemujan, Kepulauan Karimun Jawa. Bupati Jepara Dian Kristiandi menanam terumbu karang dan mangrove di Pantai Cemara, Pulau Kemujan, Kepulauan Karimun Jawa. Penanaman dilakukan bersama dengan Balai Tanam Nasional Karimun Jawa atau BTN, serta masyarakat setempat terutama kelompok nelayan. Penanaman ini dilakukan untuk menjaga kelestarian alam serta biota laut. Seperti diketahui, mangrove sangat berguna dalam menangkal abrasi air laut, sementara terumbu karang merupakan habitat ikan biota laut seperti ikan. Bisa lihat sekarang kondisinya, posisi di sana itu tempat labu kapal. Ya. Kita sudah kondisikan berada di luar, artinya di batas luar kawasan. Berapa mil dari batasnya itu, berapa mil dari bibir pantai? Hampir mendekati. Dan ini merupakan koordinasi dengan UPP Karimun Jawa, dengan masyarakat, dengan semua. Jadi kita sepakati sekarang lokasi labu sudah berada di tempat yang aman lah. Saat ini kondisi hutan mangrove di Kepulauan Karimun Jawa masih cukup bagus, begitu juga dengan kondisi terumbu karang. Guna meminimalisir kerusakan terumbu karang akibat kapal yang terdampar, BTN Karimun Jawa telah menetapkan wilayah yang boleh dijadikan tempat bersandar atau berlindung kapal, yaitu di jarak 6 mil dari bibir pantai, sehingga tidak ada lagi terumbu karang yang rusak akibat kapal yang kandas. Jadi hari ini itu kebetulan pas hari Bakti Rimbawan ya, hari Bakti Rimbawan yang ke-39. Jadi kita melaksanakan untuk menata kembali alam ini yang mungkin sudah mulai tergerus abrasi, ada tangan-tangan jahil. Tapi alhamdulillah nih di Karimun Jawa semuanya warga masyarakat sudah sangat sadar bahwa lingkungan ini mesti harus kita jaga bersama. Seperti tadi kita kembali melakukan transparansi atas karang-karang yang ada di sini agar supaya harapannya itu kembang tumbuh kembali dan biota laut di sini itu akan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya pada generasi-generasi yang akan datang. Bupati Jepara Dian Kristiandi meminta masyarakat turut menjaga kelestarian alam, yaitu dengan tidak merusak hutan mangrove dan terumbu karang. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.